bersama pemimpin sekte karnivor. Kita habis ini kan sekarang pertunjukan di Sentul. Betul. Nanti kita lanjut ke Epstein Island. Kan. Gue bersama Ko Michael. Makan bayi. Makan bayi, karnivor. Gue bersama Ko Michael Shu. Halo. Dulu rekanan kerja di Komedi Sentral. yang sudah amsyong. Yang wannabe itu loh. Dan sekarang menjadi seorang karnivor. Dulu gue lebih kurus dari Ko Michael. Betul. Sekarang lihat perbedaannya. Ya beda tipis lah. Beda tipis. 11-12 lah. Amin. Ko Michael, gimana sih caranya jadi karnivor alias pemakan orang? Pemakan daging. Jadi karnivor gampang. Ya. Beli daging di astronomi, oh enggak, bukan. Sabar promonya, sabar. Terlalu Cina. Makan daging, tapi dagingnya yang berlemak. Yang daging yang berlemak. Daging yang berlemak. Tetelan gitu. Tetelan boleh. Tetelan boleh. Tapi kan sekarang lagi ngetren daging itu loh, yang short plate, Short plate. yang selalu dijual di all you can eat. Yang daging buat yakiniku gitu. Iya. Nah, itu kan Yoshinoya gitu. itu udah paling gampang, paling simple. Karena apalagi kita cowok kan, kita cuma mau taruh pan, masukin telur, garam, selesai. Iya. Itu paling simple itu, short plate. Kenapa lemak? Karena kita harus milih. Kita mau bensin yang utamanya gula atau bensin utamanya lemak. Nah, sedangkan lemak ini kan banyak vitamin dan nutrisi esensial. Glukosa nggak ada. Glukosa energi kosong yang nggak efisien pembakarannya, kurangnya begitu. Jadi sebenarnya karnivor itu bukan diet high protein, tapi high fat. High fat, bukan high protein. Sebenarnya high fat. Protein itu barang mahal. Kita sebenarnya makan sedikit aja, badan kita itu akan sangat menghargai ini protein. Dia nggak akan buang-buang begitu aja. Protein itu pasti didaur ulang. Lemak pun didaur ulang sebenarnya. Tapi protein itu jauh lebih dijaga. Makanya sebenarnya lu lebih sebentar itu ST-nya tumpah. Awas. ST-nya tumpah. Ya, ini ada fotografer. Lalu kenapa lu bisa dapat lu belajar ini karnivor tuh sejak berarti 2021 ya? Sebenarnya udah lama. Sebenarnya udah lama. Jadi gua tahu diet karnivor itu sebenarnya diet ketogenik. Ketogenik adalah diet yang menyebabkan ketosis. Ketosis adalah mode lu pembakaran memakai energi lemak tadi. Istilah medisnya itu ketogenik. Jadi gue ini udah tahu ketogenik dari masa-masa gue atlet dulu. Kan banyak pelatih dari luar negeri kan. Timnas itu kan banyak pelatih luar negeri, mereka pasti punya insight baru. Iya, lu dulu atlet ice hockey ya? Atlet ice hockey. Ice hockey terus badannya tiba-tiba membal. Tiba-tiba membal. Sakit-sakitan. 110 kilo berarti. Rekornya 110. 110 kilo. Jadi gue teringat karena udah desperate kan, udah desperate berobat, gue sampai MRI, gue habis lah ratusan juta lumayan, nggak sembuh, ya desperate lah, gue keinget lah gue kata-kata dulu, oh diet ketogenik coba, oke, cobain baca-baca, takut kan, apa nih diet makan lemak tinggi, makan protein tinggi gitu, tapi udahlah, kalau mati ya udah, seenggaknya gue mati karena gue mencoba gitu kan, ternyata dari gue sakit-sakitan. Dalam seminggu aja, gue tidur tuh bangun pagi yang biasanya sekarat gitu kan. Ini bangun langsung tuh lompat dari ranjang sampai bini gue, kamu gak kenapa-napa, kamu kesurupan gitu. Jadi dari situ kan orang kan if something works ya kita coba terusin dulu gitu. Dan sekarang udah tahun kelima ya masih berjalan. Itu yang bikin gue kaget, fatty meat ya, bukan lean meat. Bukan lean meat. Manusia itu bisa keracunan kalau makannya protein terlalu banyak. Oh gitu. Namanya rabbit starvation. Ini banyak didokumentasikan dulu di perjalanan era-era penjelajah dunia dulu tuh banyak didokumentasikan. Apa namanya? Rabbit starvation. Oke. Jadi memang kita kan punya batas untuk bukan pengelolaan protein tapi pengelolaan limbah protein. Pengelolaan limbah protein. Nah kalau lu nggak ada lemaknya, artinya lu harus merubah protein itu jadi glukosa. Protein nggak bisa dirubah jadi lemak atau keton buat energi, tapi jadi glukosa melalui gluconeogenesis itu. Terus gimana caranya avoid, bukan caranya avoid. Jadi apakah karbo itu mesti di-avoid sepenuhnya atau gimana? Enggak juga. Gini, semua itu di medis, di nutrisi semua butuh konteks. Oke. Kalau badan kayak gua, atau umur muda, atau lo aktif, pokoknya relatif sehat lah. Karbo kita itu memang terevolusi untuk mentoleransi karbohidrat. Nenek moyang kita itu kan makan karbohidrat untuk apa tapi? Bertahan hidup. Sekarang bukan era bertahan hidup, jadi sebenarnya karbohidrat adalah pilihan. Karena kita kan cenderung makan for fun gitu. For Instagram. Tapi biasanya, kalau anak muda khususnya, yang relatif sehat ya, kan pasti banyak situasi sosial. Situasi sosial yang mungkin mengharuskan lu makan sedikit bumbu,
mengharuskan lu makan sedikit karbohidrat untuk menghormati, itu nggak masalah. Toh, fondasi karnivor yang gue ajarkan sebenarnya adalah memprioritaskan protein dan lemak hewani. Itu dulu aja. Itu dulu. Dan sadarlah kalau glukosa itu bukan sesuatu yang esensial. Itu aja sebenarnya fondasinya. Dan glukosa itu kalau nggak salah kita bisa hasilkan sendiri. Betul. Dari namanya gluconeogenesis. Dan miskonsepsinya adalah kan dari protein doang. Sebenarnya enggak. Sebenarnya yang pertama adalah dari asam laktat. Yang kedua dari gliserol. Yang ketiga baru protein. Protein ini di situasi ekstrim banget ketika dua ini nggak ada atau lemak nggak ada. Karena kan balik lagi tadi, badan kita tahu kalau protein itu barang mahal sekali. Itu. Jadi glukosa untuk lu kalau mau makan carbs, misalkan kan ada diet low carbs kan, yang lu cuman sehari 100 gram karbohidrat, itu masih jauh lebih baik daripada lu makan sehari 3 kali sehari, makan karbonya segunung, proteinnya dikit secuil gitu. Gitu loh. Jadi memang lebih ke prioritas kalau gua ngajarin. Gua kan nggak pernah di konten gua juga bilang lu harus karnivor, enggak. Gua cuma bilang pencernaan kita memang cenderung optimal untuk protein dan lemak hewani sesuai rancangan, sesuai enzim-enzim dan hormon-hormonnya kan. Tapi ingat lagi, kita itu bisa bertoleransi terhadap karbohidrat. Kalau nggak nenek moyang kita udah mati. Nah, jadi karbohidrat itu di era sekarang seharusnya jadi opsi. Berarti settingan pabrik kita itu sebagai manusia itu aslinya sebenarnya makan daging ya? Betul. Makan daging. Kita punya enzim-enzim yang memang secara dari lahir pun itu udah ada untuk memecah protein dan memecah lemak. Tapi enzim-enzim pemecah pati yang namanya amilase itu misalnya, itu kan kalau lu ukur tuh nggak rata di populasi itu nggak rata. Ya mungkin di populasi sekarang karena agrikultur udah meledak mungkin jadi rata ya. Cuman dulunya kan enggak. Dulu tuh beda sekali. Jadi benar kata lu, memang fondasi utamanya adalah protein dan lemak hewani. Gue kan sering stand up di acara bule-bule gitu, banyak orang bule, kita pernah ngobrol. Salah satu pertanyaan yang paling menarik adalah, jadi dia bukan bule yang udah lama sini, masih baru gitu. Kenapa orang Indonesia itu banyak piara sapi itu di mana-mana, tapi konsumsi dagingnya rendah? Waktu itu sempat discuss sama satu teman dosen juga. Jadi ceritanya kalau di Indonesia secara struktural sapi itu sebenarnya lebih ke heritage, turun-temurun buat selebrasi dan sebagainya. Jadi makanya konsumsi daging proteinnya itu cukup rendah gitu. Nah, jadi trik pertanyaan, tapi kalau dilihat secara garis besarnya, ini correct me if I'm wrong ya, sotonya as simple as sapi protein itu nggak murah. Oh iya? Protein nggak murah. Ada nggak trik ngakalinnya buat orang mau belajar protein, makan protein lebih high protein, high fat gitu, kayak yang lu bilang, dengan budget friendly lah? Ayam atau ikan, tergantung daerah ya. Tergantung daerah. Ikan. Telur udah pasti. Lemaknya dari mana? Lo bikin yang namanya tallow. Minyak dari lemak sapi. Yang diekstrak dari kasih air itu ya. Lemak sapi itu di Jakarta itu 40.000 sampai 50.000 sekilo. 40.000 sekilo. Ya. Okay. Itu jadi sekitar dari 1 kilo jadi sekitar 800-an mililiter lah. 800 mili. Tergantung cara lu rendernya ya. Cuman kurang lebih segitu. 800 mili ini habisnya bisa berbulan-bulan. Oh, gitu. Lama sekali karena dia awet sekali dan lu bisa pakai terus. Lu bisa pakai berulang, itu satu. Tapi ini berarti nggak disukai Prabowo ya, karena anti sawit kita. Lebih ke lingkungan juga. Lebih ke lingkungan juga, anjay. Kayak jadi. Nah itu. Jangan tepi jurang dong. Nggak apa, gitu aja nggak apa-apa. Oh, iya. Tapi kan argumennya kalau makan daging kan terlalu nggak baik buat lingkungan. Kalau katanya vegan. Nggak juga. Kan Bill Gates aja udah mundur. Udah mundur. Kan udah sadar dia sejak diserang, sebelum climate change gue diserang, gue mundur dulu deh. Ya kan dia udah bikin statement baru kan. Climate change is kita harus adaptif. Pakar dari dulu juga adaptif. Gue kasih tahu ya, gas metana dari sapi itu adalah siklus gas metana, siklus karbon yang alami. Yang siklusnya udah ada dari dulu. Kenapa kalau lu ngomongin metana atau siklus karbon, kenapa lu nggak serang pabrik-pabrik? Ya itu kan nyiptain baru semua. Ya kan, emisinya semua baru. Gitu loh. Padahal di statistik jelas, ini kan narasinya si Go Faigan itu kan. Iya. Padahal di statistik kan jelas, di statistik apa sih lembaganya, bukan WHO lah, gue lupa namanya. Cuman
Kan jelas tuh, yang penyumbang emisi terbanyak mana? Orang sapi sama peternakan cuma belasan persen kalau nggak salah kan. Transportasi udah pasti, tambang dan segala macamnya, electricity, energi lah, sektor energi lah, itu kan paling gede. Sektor energi terlibat apa? Pengiriman produk vegan, ya kan? Jadi ketika lu ngomong karbon, ya lu harus nanam sendiri lah, lu jangan pakai produk organik atau produk dari pertanian, sama aja tuh. Dan gue juga belajar dari ini, dari apa namanya vegan lagi anjir, dari apa orang-orang yang high carnivore diet juga. Kayak sapi itu kan hewan yang secara natural justru mereduce secara misalnya grass, rumput tuh nggak bisa dikonsumsi siapapun selain sapi. Betul. Dan mereka yang bisa bioorganically bisa mereka converter jadi juga barang yang berguna untuk kita, which is protein dan lemaknya. Mereka mengkonversi nutrisi di tanaman. Nutrisi di tanaman itu nggak bisa diserap oleh manusia. Contohnya apa? Vitamin A. Kalau masih ada yang bilang tanaman itu ada vitamin A-nya, lu goblok. Lu cuman baca artikel, tanaman wortel itu ada vitamin A, bodoh. Tapi kalau katanya, tapi gimana dengan buah dan sayur? Katanya perlu serat. Kalau itu, langsung apa itu? Kalau gue perlu serat, gue mungkin udah berak darah atau udah mati sejak 5 tahun lalu. Ini gue carnivore udah 5 tahun. Serat memang bisa membantu orang yang sudah sembelit. Karena serat itu apa sih? Nggak bisa dicerna, langsung plung ke usus lu, masa feses lu numpuk, ya lu keluarin dong. Mau nggak mau kan? Tapi kan yang jadi pertanyaan, kenapa lu bisa sembelit? Ya dong. Lu buka buku kedokteran, buku patologi, penyebab sembelit apa sih? Banyak. Dehidrasi, motilitas usus lu rusak, pencernaan lu bermasalah. Tapi paling umum adalah motilitas yang biasanya sangat erat hubungannya dengan dehidrasi. Makanan apa yang menyebabkan dehidrasi? Makanan tinggi karbo, gula naik, insulin naik. Insulin hormon penyimpanan. Iya, makanya ngantuk kan kalau siang sarapan nasi, siangnya ngantuk. Hormon penyimpanan ngikat garam. Hukum fisika, air ikut garam. Jadi air di usus lu, air di feses lu, kemungkinan akan tertarik. Ya kan? Kalau lu minum nggak cukup, ya lu sembelin. Sesimpel itu. Sedangkan di carnivore, kita makan bersih. Kita nggak ada insulin kronis, kita nggak ada retensi aneh-aneh. Semuanya ngalir. Jadi ditambah high fat tadi, usus itu sangat suka yang namanya energi dari keton. Keton itu energi yang dikonversi dari lemak. Itu yang ngejaga kesehatan usus itu sebenarnya. Tau nggak, dari tadi gue ngobrol baru sadar ini bukan kacamata gue. Kacamata gue. Kacamata lu, dan lu nggak tahu. Ini kacamata gue. Kok ada yang beda ya? Muka gue 3. Ya. Tapi dan ini kan yang sebenarnya kita bukannya mau mendiskreditkan buah dan sayur, tapi kan the fact is buah dan sayur tuh kan, sorry to say ya, kan sebutannya produk GMO. Dan semua pertanian sekarang GMO. Sudah GMO ya? Semua GMO. Makanya pisang tuh misalnya, pisang yang kita kenal kuning itu sekarang, itu aslinya bukan kayak gitu bahkan. Kenapa dulu karbohidrat tuh kita tanaman sayur buah ya? Kenapa dijadikan survival? Karbohidrat menurut lo sayur dan buah juga karbohidrat? Oke. Badan kita cuma ngenalin 3 makronutrien. Glukosa, asam amino, asam lemak. Mau sumbernya apa akan dipecah jadi 3 ini. Ya kan? Apa tadi? Iya, buah zaman dulu nenek moyang kita itu kan pakai untuk survive. Dan itu berserat. Serat itu apa? Ngikat air kan. Ngikat air. Ketika lu masuk usus, ngikat air dia jadi ngembang. Usus lu merasa kenyang, lu merasa oke, gue bisa jalanin 1 hari lagi buat gue cari buruan esok hari gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak, semuanya daging semua, manis. Jadi lu makan itu for enjoyment. Kan balik lagi, goal konteks itu penting gitu. Lu makan for enjoyment. Misalkan lu mau makan buah untuk gua kangen sama, ya fine gitu, fine. Tapi balik lagi, fondasi utama lu paham bahwa lu harus makan protein dan lemak hewani. Beda ceritanya kalau pemahaman lo makan semuanya boleh asal dibatasi. Dibatasi itu in what batas. Satu itu kan. Masalah dunia modern itu tuh. Kedua, lu jadi menormalisasi. Gue makan buah normal, gue makan coklat normal, gue makan ubi normal. Semuanya aja lu normal gitu kan. Jadinya ya pola makan yang sekarang. Basal insulin pola makan yang menyebabkan basal insulin lu lebih tinggi dari orang karnivore. Dan yang dulu kan narasinya kita diajarinnya daging, garam tuh ini darah tinggi lah. Benar. Karena retensi betul. Karena retensi garam. Retensi garam. Kalau lu makan, kalau insulin lu udah tinggi terus,
terus lu resisten insulin apalagi, kan insulin ini balik lagi hormon penyimpanan kan. Dia ngikat garam lu kok ketahan di badan. Lalu tambahin garam lagi ya lama-lama pipa lu jadi penuh kan. Pipa lu jadi penuh, mau nggak mau tekanan darah pun harus kencang. Ini kalau carnivoremike.id ada penjelasan sih. Oke. Thank you banyak kok. Ini kita udah mulai rame kayaknya. Oh iya, kayak gue harus mingle. Ya, gue mesti MC juga. Ini pemimpin sektenya juga. Pemimpin sekte dari tadi jadi artis. Thank you kok. Follow Carnivore Mike di TikTok, Instagram. Gue juga sering repost beberapa kontennya. Karena itu selain pun intended berdaging dan make sense ilmunya, dan itu bener-bener, dan gue udah termasuk yang gue masih salah. Gue akui gue masih ngaco, masih tergoda makan ini itu karena bukan karena mingle sih, karena guanya bandel. Kerasa bedanya, kayak lu coba aja carnivore 2-3 hari itu udah langsung kerasa full lemak, full daging, full protein. It's very helpful for me. Thank you kok. Keep educating. Amin. Dan yang penting gratis. Yang penting gratis. Edukasinya gratis. Edukasinya gratis. Jadi ini konten yang berdaging. Thank you kok Michael. Thank you ya Ben.